Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'du. Semoga yang nyender mendapatkan pahala, amin. Semoga. Ya, maju. Semoga yang nggak nyender pahalanya gedean dikit, amin ya. Ibu belakang masih hidup ibu, coba Bu Evi. Bu Evi sehat, mana Bu Evi ya? Sehat Bu Evi, mana itu bebenyit, bocil. Oh iya dah, nggak apa, sering penting nanya, yang penting aman. Taib, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kita bersyukur kepada Allah, banyak anugerah indah ya. Kita nggak dapat A, dapatnya B lebih indah gitu ya. Kita yang tadinya sudah siap-siap bawa dorongan rupanya kuat gitu ya. Ada saudara kita yang ada penyakit diabetes, jalan jauh dan istrinya sudah menyiapkan uang untuk dorongan. Rumahnya tadi cek kondisi tawaf di lantai 2 2,5 jam. Tawafnya doang 2,5 jam. Itu bisa rupanya gitu. Pak Rusdi sekarang sedang istirahat gitu. Makanya cekot-cekotnya sampai ke betis itu, alhamdulillah itu. Kapan-kapan nyoba aja di atas Bu, insya Allah tambah ini tambah puir bintang 7. Tapi insya Allah sehat semuanya, amin. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemarin kita bicara tentang apa itu? Tentang merubah ujian menjadi pahala, merubah prahara menjadi anugerah ya. Sejatinya mukmin itu punya keistimewaan. Kita mampu untuk melakukan semuanya. Ya. Dan kita meyakini bahwa ujian itu karunia Allah. Ujian itu cara Allah mencintai hambanya. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Jika Allah mencintai hambanya, maka Allah berikan dia dengan ujian demi ujian. Jadi kalau kita diuji sakit, itu berarti Allah sedang cinta sama kita. Gitu ya. Yang kesemutan, asam urat, nggak bisa nekuk lurus, itu sedang dicintai oleh Allah. Ada berapa orang yang dicintai sama Allah? 2, 3. Gitu. Kakinya. Ya, yang realnya habis pun dicintai oleh Allah. Kenapa real habis, Ibu? Untuk hadiah keponakan, sepupu, saudara itu menumbuhkan cinta. Tahadu, tahabu. Berikan hadiah, maka akan tumbuh cinta. Begitu ya. Jadi tidak ada yang sia-sia sikap orang mukmin. Inna amrahu kullahu khairun. Seluruh perkara hidupnya adalah baik semuanya. Maka ketika Nabi Musa diperintahkan oleh Allah menghadapi Fir'aun, mindset berpikir Musa tidak beban. Yang menjadikan kita stres dalam hidup kan karena melihat suasana suasana kehidupan kita berat gitu ya. Ya, ketika seorang ibu anaknya main di laut dan hilang, tenggelam, apa kata sang ibu? Laut itu pembunuh. Laut itu pembunuh. Tapi ketika suaminya dapat mutiara yang banyak dari laut, apa kira-kira komentarnya? Hah? Iya, laut itu sumber rizki. Betul, sumber rizki. Orang itu tergantung bagaimana menyikapinya. Kalau kita menyikapi dengan yang baik, maka kita akan mendapatkan yang baik-baik. Setuju ya Bapak Ibu ya? Ini poinnya. Sehingga Nabi Musa mindsetnya dirubah. Beliau mengatakan qala rabbi shrahli sadri. Jadi merubah ujian menjadi pahala itu adalah rabbi shrahli sadri, nerima dahulu. Nerima dahulu. Nah, kemarin materinya baru nerima dahulu langsung diusir. Betul-betul langsung cash dari Allah tuh. Ya nerima nggak diusir itu. Aduh pas banget ya Allah gitu. Kata Allah tuh langsung cash ujiannya gitu ya. Yang kedua apa? Wayasirli amri, minta dimudahkan. Banyak doa. Ciri seorang hamba dekat dengan Allah tuh 2. Ciri Anda dekat dengan Bu Camat 2. Anda punya kedekatan dengan Pak RW, cirinya 2. Yang pertama sering datang, yang kedua sering ngobrol. Nah, kalau kita ngaku dekat sama Allah, 2 ini ada nggak dalam diri kita?
sering datang kepada Allah atau sering dekat dengan, iya, sering ngobrol dengan Allah atau sering datang kepada Allah. Kita datangnya oh ya kita datang nih ke haram, tawaf. Wah, iya di sini. Nanti di rumah kira-kira bisa nggak istiqomahnya? Betul ya? Datang ke masjid nggak kira-kira Pak? Halo Pak, mana Pandian ini? Ada Pandian? Oh, ada Pandian dia. Ini Pandian luar biasa, ketemu saya di rumahnya Abu Lahab. Gitu. Gitu. Iya. Di WC ketemu situ. Dia kesasar, saya mau masuk dia. Kesasar ke rumah Abu Lahab dia. Dari kesan indah itu, Masya Allah. Malah 2 orang lagi. Ya, gitu. Alhamdulillah. Iya. Jadi poinnya sering meminta petunjuk Allah SWT. Nah, kabar baiknya lagi Bapak Ibu, jadi pada surat Al-Isra 45, wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kita lebih banyak datang kepada Allah, kalau kita banyak dekat dengan Allah, nanti Allah berikan tuh petunjuk-petunjuknya. Gitu tuh. Coba mohon maaf, kalau kita punya penyakit, kan terkadang penyakit kita kan susah untuk mendeteksinya. Iya, penyakit asam urat, kolesterol, kanker, tumor, dan sebagainya. Siapa yang punya kemampuan untuk mendeteksi? Dokter aja terkadang kan alat-alatnya pun terbatas. Betul ya Bapak Ibu ya? Berobat ke dokter A nggak sembuh, ke Singapura nggak sembuh, ke Jerman nggak, ke alternatif pun nggak sembuh. Kenapa? Karena sumber kesembuhan itu siapa? Allah gitu. Salahnya kita tuh, mohon maaf, kalau kita ada penyakit, yang pertama kita cari adalah dokter. Kalau kita punya utang, yang kita cari adalah nih HP. Betul kan? Sebutin si Pak Ruli, Pak Joko, Pak Dodo, saya punya uang nggak, dipunya uang nggak, dipunya uang. Nih bokek, begitu tuh. Ya, kadang kita kalau punya hutang, yang kita cari adalah orang yang punya uang. Padahal kalau sampai pun orang yang punya uang kita datang, pertanyaannya pasti nggak diminjemin. Belum tentu. Ada kali teman kita nggak punya duit, dia minjemin walaupun sedikit. Utang kita 1 juta. Dia mengatakan, tetangga mengatakan, pakailah uang saya dulu 200.000 tuh. Luar biasa. Teman kita yang kaya raya miliaran itu nggak bantu kita. Jadi wa in tuti'u tahtadu, kalau kita banyak-banyak dekat dengan pemilik rizki, itu Allah akan memberikan rizki dengan cara yang tidak sangka-sangka. Betul ya? Iya. Ini Masya Allah nih. Ada orang punya utang 45 juta, rumah mau diambil, istri minta cerai, Bu. Anak-anak sudah nggak suka lagi dengan orang tuanya. Nah, pertanyaannya dari mana uangnya dia? Dan nanti besok mau diambil rumahnya, dan istrinya minta cerai. Apa yang dia lakukan? Wa in tuti'u tahtadu. Dia dekat kepada Allah gitu. Sini Rahimah. Neng. Sini. Udah modus ibu-ibu biasa dah gitu ya. Ya. Orang mah ngeluh, Bu, meluk ngasih permen, ngasih apa gitu ya, gitu. Ya, Bu. Udah fokus. Ya, wa in tuti'u tahtadu. Nah, kalau kita datang sama Allah, banyak-banyak dekat sama Allah, nanti Allah berikan petunjuk. Nah, si Bapak ini datang sama Allah, Bu. Dia lepaskan semua sama Allah. Dia mengatakan, ya Allah, kalau memang rumah mau diambil, ambillah, nggak apa-apa ya Allah. Pasrah. Betul kan? Ridho, nerimo. Apa lagi dia lakukan? Udah, dia minta petunjuk sama Allah. Dia mau minjem kemana? Teman-temannya pada bokeh semuanya. Udah, dia nangis sama Allah aja. Nah, orang yang mau ngambil rumahnya itu janjinya jam 7. Mau ngambil uang. Kalau ada uang 45, nggak jadi. Iya, tapi kalau nggak ada 45 juta, maka diambil semuanya. Itu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini luar biasa kisah ini. Nah, dia banyak nangis itu sama Allah. Dia mengatakan, ya Allah, saya serahkan kepada Engkau ya Allah. Saya nggak punya apa-apa lagi ya Allah dah. Udah istri mau pisah, kemudian anak juga nggak suka dengan saya, rumah mau diambil ya Allah. Nggak apa-apa ya Allah, selepasnya semua sama Allah. Nah, itu tuh, di titik itulah kita pernah nggak melakukan itu. Lepasnya sama Allah. Maaf punten Ibu, penyakit kita jangan sok kita merasa kuat. Betul ya? Asam urat, kolesterol, apapun.
Sampai dengan anak kita, Anda tidak akan pernah bisa mensolehkan anak kita. Kita hanya sebatas jembatan kesolehan bagi anak-anak kita. Betul ya? Kita nggak bisa mensolehkan pasangan hidup kita, nggak bisa. Ibu mengatakan, ya Allah, semoga saya minta kepada Engkau, Allah, solehkan ya Allah, solehkan. Saya minta solehkan. Kita bisa hanya minta kepada Allah. Tapi Anda hanya sebatas jalan kesolehan bagi pasangan hidup. Yang mensolehkan siapa? Allah. Itu kuasanya kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah dia nangis kepada Allah, lepaskan kepada Allah, dia pulang tuh habis sholat subuh. Dia masak sarapan pagi itu. Ya, mie rebus sama telur atu sama cabai ceprik 3. Ya Allah, enak banget itu ya. Ya. Nah, ketika dia masak lah jam 6 terdengar ketukan pintu, tok tok tok, assalamualaikum gitu. Kaget, ya Allah, itu debt collector udah datang aja, janji jam 7 jam 6 udah datang duluan. Bukan on time tuh. Maju waktunya Allah. Udah lemes aja tuh itu mie rebus sama telur itu nggak kemakan itu. Tapi dia mengatakan, ya Allah nggak apa-apa ya Allah. Emang kalau memang takdirnya diambil, ya sudah, gimana lagi. Nah inilah teman-teman yang dari Allah, ini rumus nih bagi kita. Jangan pernah cemas dengan masa yang akan datang, karena engkau tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah telah menggenggam takdir kita masa-masa yang akan datang. Betul nggak tuh? Iya, kita nggak tahu nih besok nih, yang ibu katakan, waduh kayaknya panas nih, kayaknya panas. Belum tentu. Belum tentu, Bu. Iya kan? Bisa jadi hujan deras. Kita nggak tahu ya. Iya. Yang ibu katakan nanti nih setelah jam lagi nanti tidur nyenyak, belum tentu. Bisa jadi AC-nya mati. Ini contoh. Ini bukan doa, contoh. Betul kan? Nah, itu Masya Allah. Jadi jam 6 terdengar ketukan pintu, dia buka, rupanya bukan temennya. Maaf, rupanya bukan debt collector. Yang datang adalah temennya. Bro, gua minta lu kerja sama gua, minggu depan kita berangkat ke Batam. Lu mah kelewatan, ya Allah, telepon dulu kek, buat jantung gua copot kan begitu ya. Apa kata si bapak ini? Enggak, gua pusing gua banyak masalah nih, rumah mau diambil, anak udah diambil neneknya, ya bini minta cerai, gue pusing ya. Udah bro, tolong bro, lu kan pinter rekondisi kapal. Rekondisi kapal tuh ada kapal yang rusak, direkondisi, dia pinter tuh. Dia ahlinya. Kata temannya, lu butuh berapa untuk hidup? Dia asalnya butuh. Gua butuh 60 juta, ada uang nggak lu? Gitu. Tiba-tiba temannya bilang, teman tenang, lu tunggu di sini. Gua ambil di bank, cash 60 juta. Loh, langsung. Berangkat itu temennya pulang tuh, ke rumah si bapak ini, dikasih 60 juta. Nih, 60 juta. Minggu depan, lu berangkat sama gua. Masya Allah, luar biasa. Butuh 45, lihat, datang berapa Ibu? Ya Allah, urusan uang cepat amat ngitungnya Ibu. Hebat banget Ibu. Mama kalau begitu, Mama kalau urusan uang cepat banget ya Pak ya. Nah, makanya saya nanya Ibu, 60 juta. 60 juta. Ya Allah, dapat 60 juta. Serius bro, serius tuh uang lu udah ambil gitu tuh. Nah, ya sudah pulanglah temennya tuh. Debt collector belum datang, Bu. Tiba-tiba bininya datang duluan tuh, jam 7 pagi. Gitu. Datang, tiba-tiba itu gubrak gitu lah. Kan mama kalau ngomel begitu. Gitu ya. Ya ngomong gak bisa, piring, pintu bunyi, gomprang gitu lah. Nah rupanya, apa kata suaminya? Orang assalamualaikum, saya masih suami kamu. Bodoh, kan begitu tuh. Gitu. Iya. Udah pahit hidup gitu tuh. Dibilang hidup pahit gitu ya. Udah obat pahit, hidup juga pahit Bu. Ya Allah, Masya Allah tuh. Ada apa sih Mang? Udah pokoknya hari ini ke pengadilan gitu tuh. Ngapain? Udah gak beres hidup nih gitu tuh. Rumah mau diambil, udah tenang dulu. Kata si bapak, tenang dulu. Tadi ada temen ngajak kerja gitu. Ada titipan 60 juta, 45 untuk bayar, 5 juta untuk aku nanti ke Batam, sisanya 15 juta untuk mama. Ya Allah, gitu. Ya Allah. Nggak jadi ke pengadilan Bu, ya Allah. Beres dah urusan. Betul ya? Itulah kelemahan perempuan, ya dana itu ya. Tuh,
Kan luar biasa. Coba kita lihat mungkin ini kan fragmen kecil ya. Fragmen kan kayak drama kecil gitu. Tapi sederhana bahwa sesungguhnya kalau kita lepaskan hidup kita kepada Allah, Allah langsung bantu kita. Kita terkadang so hebat, so kuat, saya bisa ya Allah. Saya punya uang ya Allah untuk solehin anak. Anak berapa kali pindah pesantren, Bu? Betul nggak? Ada yang nunduk ke anak gue ya Allah, anak gue ya Allah. Iya. Anak berapa kali pindah pesantren. Betul kan? Lebih betul kan? Iya. Karena kenapa? Karena kita sering ngatur Allah, Bu. Karena kita sok kuat gitu. Maka bilang sama Allah, ya Allah, mohon maaf ya Allah, kemarin saya sok ngatur ya Allah. Sekarang saya serahkan kepada Engkau. Begitu seharusnya. Tentang urusan masalah hidup kita, keuangan kita, apapun. Serahin sama Allah. Ya, Bapak Ibu ya setuju ya? Gitu. Assalamualaikum. Ya. Bu, ini tiap orang Assalamualaikum kapan ngajinya nih ya. Gitu. Gitu. Nggak ngerti dia bodo amat ah. Gitu. Iya, iya. Gitu. Jadi Rabbi sahli sadri wa yassirli, banyak-banyak doa. Ini banyak-banyak doa nih. Kemudian yang ketiga, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Itu kan kisahnya Musa, lidahnya tergores ya. Cadel kalau bahasa kita. Walau dalam keadaan luka lidahnya, tapi tidak berarti dia berhenti dalam berdakwah. Artinya apa? Dalam kesulitan apapun jangan pernah berhenti melakukan kebaikan. Ya. Dan ada yang hal penting tadi sudah kata Pak Agus. Ya, kita yang menghadapi kesulitan itu posisikan diri kita jangan senantiasa ada di garis kebenaran terus. Apa kebenaran? Sok merasa benar. Apa contohnya nih? Nih, punten Bapak Ibu. Agak sedikit melebar ya. Ya, masih hidup ya dikit ya. Baik. Bapak Ibu, kita nih kalau banyak ngadu sama Allah, nanti kan malam saya yakin jam 1, jam 2 ada yang janjian ke sana ke Haram ya. Ke depan Ka'bah. Boleh Ibu. Silakan 2 orang, 3 orang, sekeluarga, suami istri janjian itu ke Haram. Udah masuk berdua dekat-dekat Ka'bah, Bu. Tempel dadanya di depan di Ka'bah. Kalau bisa di pintu Ka'bah. Kalau bisa di pintu Ka'bah. Itu tempat yang luar biasa dahsyatnya. Ya, gitu. Ini ada cerita jamaah kita, nggak saya sebutkan Bu. Jamaah kita itu tadi saat tawaf di depan Ka'bah, setelah sholat maqam Ibrahim dia mengatakan, ya Allah, tolong ya Allah. Disebutkan hajatnya Bu. Ibu tahu hasilnya? Hanya 5 menit saja didapat jawaban. Bahwa dia dapat pekerjaan yang baik lagi. Nangis dia Bu. 5 menit saja. Jadi habis sujud naik tuh, doa kita bersama-sama. Dia buka. Ada HP masuk, nangis dia tuh. Coba, itu dahsyatnya tuh. Ya, gitu. Nah, ini penting untuk kita. Sehingga yang kembali Bapak Ibu, jadi mengadu itu manusia ada ciri tiga pengaduan. Yang pertama, hamba mengadukan Allah kepada manusia. Hamba mengadukan Allah kepada manusia. Apa contohnya nih? Ada yang bisa tahu contoh? Mengadukan Allah pada manusia. Ibu bilang sama tetangga, Bu Haji, saya udah puasa Nabi Daud gitu ya. Udah puasa Nabi Su'eb, apalagi itu. Ada nggak? Ya. Ya kok kelihatannya Allah belum jawab doa saya ya. Anak saya kok nggak berubah. Kan saya udah ibadah, betul ya? Saya udah umroh, saya udah haji gitu. Kok belum berubah sih suami saya? Kok belum berubah sih orang tua saya hidupnya? Saya nggak ngerti kok Allah belum berubah. Kok Allah belum merubah dia? Kok Allah belum merubah anak saya? Itu berarti Anda sedang mengadukan Allah kepada manusia, kepada orang lain. Yang kedua, hamba mengadukan manusia kepada Allah. Apa contohnya? Ya Allah, isi saya ya Allah. Sewot banget ya Allah, ketus ya Allah. Gitu. Nyuruh makan pakai mata ya Allah. Tuh, makan tuh gitu tuh. Iya, itu namanya hamba mengadukan manusia kepada Allah. Ibu punya anak nakal, ibu katakan, ya Allah, nih bocah belum pulang, ya Allah. Udah 2 hari kemana, ya Allah, Masya Allah.
Saya nyari kemana-mana nggak ketemu ya Allah. Rupanya di rumah tetangga sebelah dia. Ya sedang mabit. Ya. Nah, ini Masya Allah Bu. Jadi Anda mengadukan manusia kepada Allah. Ini yang ketiga nih. Perhatikan yang ketiga. Yang ketiga itu adalah hamba mengadukan lemahnya diri, hinanya diri, banyak salah dan dosa diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ini yang paling dahsyat, ini yang paling hebat. Merendahkan garis kebenaran. Artinya apa, Bu? Nabi Adam dilempar dari surga menuju bumi, itu tidak menyalahkan iblis. Ia tidak mengatakan, ya Allah, kenapa saya di dunia dilemparkan dari surga? Kan yang salah iblis. Menggoda saya dan godain bini saya baik, ya Allah. Gitu lagi, kalau pakai bahasa Bekasi ya, gitu ya. Iya, dan istri saya memprovokasi saya juga untuk memakan buah tersebut. Dua-duanya salah. Saya salahnya apa, wahai Allah? Bukan kalimat itu yang diucapkan Adam. Betul ya? Tapi Adam mengatakan apa, Bu? Saya yang salah, ya Allah. Kalimat itu tertuang dalam surat Al-A'raf. Rabbana zalamna anfusana. Jangan sok merasa benar. Jangan sok merasa benar. Sama dengan anak, sama dengan istri, sama dengan suami. Jangan sok merasa benar. Katakan kita yang salah. Saya yang salah. Ya Bu, setuju nggak Bu? 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 Iya. Iya. Ini suami bilang sama istrinya, mah aku yang salah. Iya, ngaku. Harus begitu, jujur. Itu suami bengong, ya Allah, gua di bawah gas kebenaran, dia diinjak-injak, ya Allah. Ya, saya mengatakan pada Bapak, kalau direndahkan seperti itu, Nabi mengatakan, man tawadha'a lillahi rafa'ahullah. Kalau kita merendah, nanti Allah mengangkat derajatnya. Udah gitu aja. Iya. Allah maha tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi Allah maha sayang dan maha cinta bagi mereka yang merasa diri salah. Gitu. Ini kan Nabi Adam. Ibu, pertanyaannya, kenapa Rasul mulia diangkat ke Sidratul Muntaha, Ibu? Dalam Isra Mi'raj, kenapa coba? Peristiwa di Mekah nih. Ini kan nanti kita kan ke makam Nabi ya, ke Maulidun Nabi ya. Itu Nabi kan diintimidasi, diteror, dilempar bebatuan, dikepung rumahnya. Masya Allah, setelah wafatnya Khadijah dengan Abu Thalib, maka beliau jalan ke Taif, 100 kilo jalan kaki, Ibu. Kita sebetulnya kalau ada paket begitu, terus terang kami pengen buat, cuman khawatir memberatkan. Kalau nggak salah tambahannya 1 juta untuk ke Taif. Kita bisa dari pagi sampai ke sana dan naik kereta gantung, kita akan melihat jejak Nabi ke Taif, Ibu. Gitu. Hah? Jalan kaki 100 kilo. Jalan kaki 1 kilo. Sai kemarin aja begini, Sai. Lah, Sai kemarin aja ngapa begini terus. Lah iya, baru sampai Marwah selonjoran gini. Foto-foto ya elah foto gitu. Mukanya udah pucat banget ya elah gitu tuh. Kayak muka wajah-wajah ngenes banget itu tuh. Lah apalagi disuruh 100 kilo ke sono itu. Jadi Nabi itu sampai ke mana? Ke Taif meminta suaka politik, perlindungan, tapi malah dilempari dengan bebatuan. 2 malaikat memberikan tawaran. Malaikat pertama ketika Nabi dilempari dengan bebatuan, itu darahnya sampai ke janggut dan pakaian dan akan menetes ke bumi. Malaikat mengatakan, kalau 1 tetesan itu jatuh ke bumi, akan aku ratakan penduduk Taif. Maka Nabi memegang tetesan darah tersebut, kemudian diusap ke pakaian dan janggutnya agar tidak menetes. Luar biasa. Kalau saya begitu, saya raurin dulu. Lah habis lah. Lah kita kan emosi orang ya kan. Nah, kita aur-aur udah hancur dah gitu. Nah, itu kan luar biasa. Nabi kan hati Nabi kita kan lembut, Bu. Betul ya. Nah, rupanya Nabi memegang janggutnya agar tidak menetes darah itu.
Nabi langsung bersembunyi di bawah sebuah pohon. Pertanyaannya, Nabi mengadu nggak? Mengadu sama Allah. Tapi mengadunya plate. 3 poin tadi. Mengadukan hamba kepada Allah tentang manusia, atau mengadukan manusia kepada Allah, atau yang ketiga? Yang ketiga. Nabi tidak mengatakan, ya Allah, itu orang-orang Taif kelewatan, ya Allah. Gitu. Ilok Nabi hancur, ya Allah. Gitu kan, enggak begitu. Betul ya? Hancurkan mereka, enggak. Nabi tidak mengatakan, ya Allah, aku telah doakan mereka. Mana janjimu untuk memberikan hidayah? Enggak begitu. Apa kata Nabi? Allahumma inni ashku bathi wa huzni ilaik. Ila man takiluni am ila ba'idin yatajahmuni. Ya Rabbal mustada'afin. Ya Allah, diri ini lemah di hadapan Engkau, wahai yang maha kuat. Diri ini hina di hadapan Engkau, wahai yang maha suci. Memang diri ini yang belum sempurna untuk mengabdikan diri kepada Engkau, ya Allah. Tuh. Merasa rendah, merasa hina. Merasa banyak salah dan dosa. Disitulah Allah suka, Bu. Iya kan? Ini mohon izin untuk kita semua. Saya pribadi nih, Bu. Ya. Kalau ada apapun kesalahannya, jangan menyalahkan pihak kedua, pihak ketiga. Salahkan diri mungkin. Kenapa motor hilang? Jangan salahkan anak kita naruh di luar. Jangan-jangan kita nggak sedekah. Betul, Bu? Iya. Kenapa sendal saya hilang? Jangan-jangan saya kurang sedekah di Bir Ali itu. Soalnya ada yang mau ngomong gitu, hilang sendal hilang. Ada yang menyeletuk, cuman gak enak dia kan gitu kan. Ya. Iya kan? Kenapa kenapa sakit perut? Pada persiapan obatnya banyak. Kenapa masih sakit perut juga? Iya, kita nggak jangan-jangan maaf ada harta haram masuk ke dalam perut. Kita nggak tahu. Iya, kenapa kaki kram? Karena mungkin maaf pernah jalan ke tempat maksiat. Kenapa tangan ibu sampai gemeteran gitu? Karena mungkin sering buka dompet suami kali. Kan kita nggak tahu. Gitu. Sekalian. Nih titipan suami dia. Jadi ambil hikmahnya, Bu. Jadi agar kita tidak pada posisi di garis kebenaran terus. Betul ya? Karena semakin kita merasa benar, semakin kita stres untuk mempertahankan itu. Belum tentu benar mutlak dari Allah, belum tentu, Bu. Iya kan? Iya, belum tentu benar kemutlakannya. Selevel Nabi saja mengatakan, saya lemah di hadapan Engkau ya Allah. Saya hina di hadapan Engkau ya Allah. Maka Nabi pulang ke tempatnya nih. Nanti ke Maulid Nabi pulang diketuk pintu oleh malaikat, dibelah dadanya, diambil jantungnya, dicuci dalam bejana isinya air zam-zam. Kemudian dipanggillah Buraq, maka diundang ke langit ketujuh. Namanya Isra wal Mi'raj. Jadi ketika kita akan diangkat oleh Allah, dimudahkan pertolongan oleh Allah ketika kita merendahkan garis kebenaran. Jangan merasa benar. Jangan merasa benar. Jangan merasa paling benar. Kalau ada kesalahan, diam. Mungkin kesalahan itu karena kita. Betul ya? Karena kita. Kenapa anak kita nakal? Jangan-jangan ada harta haram kita yang mencarinya. Pak, betul ya? Iya. Kenapa anak kita nggak baca Quran? Jangan-jangan emaknya jangan baca Quran. Jarang baca Quran. Kan begitu, Bu. Anak itu rahasia orang tuanya. Anak itu adalah rahasia orang tuanya. Kalau orang tuanya berbohong, maka anaknya akan berbohong. Di kampung Betawi ada engkong-engkong. Keluar dari masjid, sholat asar, di halaman masjid ada pohon mangga. Di pohon mangga itu ada si Mamat kelas 3 SD, di tangannya ada 5 mangga. Kong Haji bilang, cepet turun, bukannya sholat asar malah nyolong mangga. Itu si Mamat nyolong mangga, Bu, 5 mangga di tangan kanannya. Cepet turun. Gue bilangin bapak lu tahu lu nyolong mangga digebugin, ditempel yang habis-habisan. Itu si Mamat bukannya turun, Bu. Pak, ini mendongakkan kepalanya ke atas, Pak. Bapak ada Kong Haji di bawah, Pak, cepet Pak. Turun, Pak. Tuh ada Kong Haji suruh sholat asar, ketahuan gitu. Bapaknya sekarung mangga, anaknya 5 mangga. Kira-kira bapaknya bisa marah nggak, Bu? Nggak bisa. Mohon izin, kita jangan berharap anak kita rajin ke masjid kalau kita nggak sholat ke masjid. Betul ya? Jangan berharap anak kita pandai baca Quran, Anda nggak rajin baca Quran. Betul ya? Dan mohon izin Bapak Ibu, setiap anak yang hebat itu orang tuanya punya amalan tertentu. Betul kan? Amalan tertentu.
Seorang ibu bilang sama tetangganya, Bu Haji, anak ibu kok hebat banget nih, amalannya apa sih? Apa kata si Bu Haji itu? Nggak ada sih, biasa aja. Saya cuma setiap malam sholat tahajud, terus Al-Fatihah 100 kali. Saya doakan anak saya itu, Abdul Somad. Oh, rupanya ibunya Abdul Somad itu punya amalan setiap malam 100 kali Al-Fatihah. Nah, kita orang tua nih, kita orang tua punya amalan apa untuk anak kita? Kalau anak kita mau soleh. Apa amalannya? Ya, kalau amalannya cari nafkah emang kewajiban. Amalan ibu sebagai pendamping. Dr. Aisyadel mengatakan, jiwa yang sangat dekat dengan anak itu bukan ayah, tapi ibu. 75%. Maka ibu yang dekat hatinya kepada Allah, dengan sholat malamnya, dengan tahajudnya, dengan tilawahnya, itu akan menguatkan hati anak. Imam Tirmizi, Bu, yang buta, itu dari siapa anugerah itu? Dari Allah lewat ibunya, gitu. Dari Allah lewat ibunya, buta kecil tuh, gitu. Ya, dia tahajud minta agar anaknya menjadi ahli hadis. Ya Allah, sempurnakan dia menjadi ahli hadis, begitu tuh. Ketika bangun malam, dia mengatakan, Mama, wajah Mama kok cantik sih? Duh, kamu kan gak bisa lihat sayang. Nggak tahu, Mak, aku bisa ngelihat sekarang tuh. Luar biasa. Al-Imam At-Tirmizi, seorang alim yang saat kecil buta, tapi dibuka oleh Allah kan doa ibunya. Begitu ya. Maka ini penting untuk kita semuanya, Bapak Ibu. Yang pertama, Rabbi Sholih Sadri, apa tadi artinya? Lapang hati. Yang kedua, wayasirli, banyak-banyak doa. Banyak-banyak doa. Doa kok doa belum diijabah? Emang sengaja ada doa kita yang belum diijabah. Kenapa, Bu? Kenapa coba? Karena Allah belum melihat kita butuh untuk doa tersebut, Bu. Barang yang kita inginkan dalam doa, Bu, kenapa Allah nggak ngasih? Karena Allah melihat kita nggak butuh. Saya yakin Ibu pasti ada yang minta kekayaan. Dari wajahnya kelihatan, betul ya? Kaya ya Allah. Kaya Allah. Iya, fulus. Gitu. Ada yang selalu ngomong pilus. Lah pilus kacang pilus. Iya. Iya, kenapa Allah nggak ngasih kita uang banyak, Ibu? Iya, mohon maaf, kita uang sedikit aja, Bu, udah sombong. Iya kan? Baru puluhan juta, udah sholat ke masjid, jalannya lewat toko emas, terus lewat toko emas. Kan. Padahal nggak beli, cuma ngeliat doang. Itu kan luar biasa, betul ya? Ada yang ngerasa, iya, gitu. Gitu ya. Jadi Allah belum ngasih banyak karena khawatir lebih banyak mudorotnya ketimbang apanya? Ketimbang manfaatnya. Anak minta motor. Iya, SD. Ibu kasih nggak, Bu? Kenapa nggak dikasih? Belum bisa naik. Yang kedua, belum waktunya. Allah nggak mau ngasih sama kita, Bu. Apa yang tadi kita doakan, karena memang belum waktunya. Tapi tetap nggak apa-apa. Kita nggak tahu. Mungkin nanti akan diberikan oleh Allah Taala. Gitu ya. Itu mungkin ya. Waisir amri, banyak-banyak berbuat kebaikan. Nah, yang keempat terakhir, Bu. Halo, Bu. Bu. Oh, woi. Udah ada yang goyang palanya, ya Allah. Gitu. Ya, kebanyakan tawaf, goyang. Yang keempat adalah waja'alli waziran min ahli. Nabi Musa minta sama Allah teman dalam kebaikan. Artinya apa? Sehebat-hebatnya ilmu Anda dalam agama, tapi kalau nggak punya teman yang baik, akan terkikis iman. Betul ya? Maka kita butuh teman-teman yang baik. Bu, Uqbah bin Abi Mu'id itu teman-temannya Abu Jahal, Abu Lahab, dan Uqbah. Ini pembesar Quraisy, kafir Quraisy. Ya, Uqbah bin Abi Mu'id pinter sastra dan puisi. Nah, Nabi kalau sholat malam itu Uqbah bin Abi Mu'id nguping tuh di jendela, di jidron, di temboknya Nabi. Jadi kalau Nabi sholat malam tuh Uqbah bin Abi Mu'id ngedengar. Senang dengan Nabi, senang dengan Quran. Dia datang kepada Nabi ngundang makan. Boleh nggak ke rumah saya untuk makan? Maka Nabi datang, dikira Nabi cuma makan korma gitu ya. Ya, gandum. Tapi rupanya ada daging. Nabi tidak makan. Kata Uqbah, kenapa tidak makan? Nabi mengatakan, saya muslim, Anda musyrik. Saya tidak makan sembelihan orang-orang yang menyekutukan Allah. Lalu bagaimana kalau saya ingin mengundang Anda untuk makan daging? Kata Nabi, masuklah Islam. Sembelihan engkau saya akan makan. Uqbah bin Abi Mu'id masuk Islam, kemudian
menyembelih kambing. Besoknya diundang Nabi makan tuh setelah masuk Islam. Senanglah. Uqbah bin Abi Mu'ayt kedengaran oleh Abu Jahal dan Abu Lahab di sidang. Kenapa? Saya dengar engkau masuk Islam, masuk agama Muhammad, wahai Uqbah. Kata Uqbah, enggak, saya masuk Islam hanya karena senang dengan Muhammad, Qur'annya bagus, gitu ya, baca Qur'annya indah, sastranya tinggi. Dan saya ngasih hadiah, ngundang makan dia. Uqbah dimarahi oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Kata Abu Lahab, kalau engkau masih ikut agama Muhammad, mulai nanti siang, left group. Gitu lah kira-kira. Ini bahasa saya doang nih ya. Disuruh left group. Artinya diasingkan, diusir. Uqbah mengatakan, mohon saya jangan dikeluarkan dari grup. Saya tetap akan bersama kalian. Oh enggak, kalau kamu ingin bersama kami, bersama kita, hinakan itu Muhammad sehina-hinanya. Maka Nabi saat sujud di depan Ka'bah, Uqbah mengambil kotoran onta, diletakkan di kepala Rasul. Malam pertama. Malam kedua, Nabi sujud di depan Ka'bah, diletakkan kotoran jeroan onta. Malam ketiga Nabi sujud lagi, Uqbah datang, kakinya itu menginjak kepala Rasulullah SAW. Luar biasa tuh Uqbah, jahat banget. Pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa Uqbah sejahat itu? Padahal dia senang dengan Nabi, dia senang dengan Al-Quran, puisi-puisinya, betul kan? Tinggal beberapa langkah lagi akan menjadi seperti Abu Bakar, Umar dan Ali. Kenapa coba Bu? Karena circle-nya orang-orang yang tidak baik. Betul ya? Inilah pentingnya kita punya teman-teman yang baik. Maka Ibu cari teman-teman yang baik. Dari saat ini grup MIPA Umroh ini semoga menjadi teman-teman yang baik kita semuanya. Karena teman yang baik akan membawa kita ke tempat yang baik dan teman yang buruk akan membawa kita ke tempat yang buruk. Itu saja kiranya, kita nggak usah banyak pembicaraan, udah gayanya udah beda gini, udah beda-beda. Ya, ada lagi bagus, sudah cukup. Ya, itu saja kiranya. Nah, kalau bisa di-share Ibu open donasi untuk gerakan Jum'ah Berkah di mana itu di grup. Malam ini saya tadi mau beli kurma, nanti Ibu subuh bawa ke sana, Ibu subuh bawa ke dalam. Boleh kalau bawa kurma Ibu. Iya dari sekarang donasinya. Iya, ya mungkin nanti besok lah, insyaallah. Dari sekarang open donasinya. Cuman kalau beli kurma malam ini kayaknya nggak kecanak nih. Waktunya nggak cukup. Ya, open donasi, Ibu, Bapak di status WA-nya open donasi, gitu ya. Setiap kita supaya jadi jalan kebaikan. Nanti kalau dapat, kita akan belikan nasi. Nanti Ibu jam 8 pagi berangkat ke Hotel Hilton. Di sana ada banyak orang Bangladesh. Ibu yang mau ikut semuanya boleh, mau berapa orang pun boleh, tidak mengapa. Ya, nanti divideokan. Kenapa Ibu? Karena sholat di sini 100.000 kali kelipatan ya. 100.000 kali ya sholat. Bagaimana dengan ibadah yang lainnya? Ya, ibadah yang lainnya disemangatkan semuanya. Sama seperti itu. Pahalanya 100.000 kali lipat. Baik, itu saja. Nanti ada yang keliling dia, Bu Mai ya, nanti keliling Bu Mai. Nggak harus di sini. Karena kalau di sini biasa kecil, kalau di kamar kan mungkin ya. Iya, ini udah Bu, nakhtatim bil hamdalah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti timnya dibuat bagus untuk belinya. Ya didampingi itu. Ya, kalau di sini kecil Ibu enggak. Ya. Kelas bagus sudah tidak ada. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan